adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi bersama Kak Nona di pagi yang ceria ini. Oh ya adik-adik, Kak Nona mau ingatin, sebelum kita mau memulai ibadah kita, yang pasti kita harus sudah mandi. Kita wangi, nggak mandi juga nggak apa-apa sih. Paling nggak gosok gigi, cuci muka, nggak ada belek. Jadi semangat tuh mau memuji Tuhan. Yang Kak Nona mau ingatin apa? Sediakan alat-alat untuk kita beribadah. Apa itu? Ada buku. Apalagi ada pulpen untuk nyatat. Terus ada Alkitab. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena kita mau ayat hafalan. Buat yang kelas kecil, kelas besar, semua kelas ya. Semua ada ayat hafalannya. Oke? Semangat buat hari ini. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Shalom. Pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bersama kakak orange dan kakak kuning. Oke, siapa kak? Kak Lore dan Kak Nona. Bajunya Bajunya. ya. Nanti dipanggilnya kakak orange sama kakak Oh kuning. iya, biar imut aja Iya. gitu. Iya, gimana kabar adik-adik di rumah? Pasti kabarnya luar biasa. Luar biasa. Sudah siap mau memuji Tuhan? Wah, siap. Apalagi Kak? Memuji Tuhan lah kak. Memuji Tuhan. Jogetnya juga dong. Kalau cuma bernyanyi, iya. Perlu joget ya, Joget kayak gitu. juga dong. Kalau cuma diam-diam mah nggak Iya, asik. harus gerak ya. Harus bergerak. Betul. Tapi kak, sebelumnya Sebelum mulai untuk menyanyi, Yes. menari, yap. ada baiknya kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mau ibadah roki, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah roki. Berkatilah kakak-kakak roki. Berkatilah kami adik-adik roki.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Amin. Oke, Oke. siap memuji Tuhan. Karena siap. Mari kita mulai. Nah, iya, karena siap. Siap dong. Kalau Kita kan nggak berdua aja. Oh iya. Kita nggak berdua aja tahu. Ada Kita siapa, Kak? Empat. Rame ya? Mana Nggak ya? kelihatan. Nggak kelihatan. Ya. Nanti ya. Betul. Ada siapa, Kak? Ada Kak Cici. Dan Kak Nanes. Oke. Oke, semua siap memuji Tuhan. Yes. Berarti adik-adik di rumah ikut Kak Nona, Kak Lori, Kak Cici sama Kak Nandes bernyanyi Joget-joget. dan juga Betul, joget-joget, Iya. loncat-loncat. Oke? siap. Sip. Kita mulai. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, deep, deep. Deep as the ocean blue, deep, deep, deep. Deep in my faith with you, deep, deep, deep. Deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's dive deep in our faith. Let's dive deep in our walk. Let's dive deep in our trust. Let's dive deep in our talk. Let's dive deep in your word. Let's dive deep in your ways. Let's dive deep in your love. Let's dive deep every day. Let's go deep, deep, deep. Deep as the ocean blue, deep, deep, deep. Deep in my faith with you, deep, deep, deep. Deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's go deep. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about
Bentar ya, buka dulu maskernya. Simpan dulu maskernya ya. Oke, apa kabar? Hari ini senang sekali Kak Yanti bisa ketemu adik-adik lagi. Setelah kayaknya Kak Yanti sebulan sekali ya. Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan semuanya. Gak ada yang main-main, gak ada yang gangguin kakak atau adiknya ya. Kita serius karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang siap dengar firman Tuhan katakan oke. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini. Kami semua sehat dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Pagi ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami sebagai tanah yang subur. Tuhan Yesus berbicara buat setiap kami buka hati yang luas. Kami akan duduk manis, mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Oke, minggu lalu Kak Deborah cerita tentang apa? Coba ingat-ingat. Apa ya? Ya, Kak Deborah cerita tentang truth atau kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini lanjutannya ya. Kak Yanti mau cerita tentang disiplin rohani. Coba ulangin lagi perkataannya Kak Yanti. Disiplin rohani. Ya, apa itu disiplin rohani ya Kak? Adik-adik waktu sekolahnya belum online, adik-adik masih datang ke sekolah ya. Itu kan ada disiplin-disiplin tertentu yang diterapkan oleh sekolah. Ya, misalnya masuk sekolah nggak boleh lewat dari jam 7. Kalau jam 7.01 artinya udah telat gitu ya. Ada yang, Kak aku nggak masuk jam 7 kok, aku masuk jam setengah 8. Oke, Kak aku nggak masuk setengah 8, aku masuk jam 8. Jam berapapun itu ya. Nah kemudian ada pakai seragam sesuai jadwal hari yang berlangsung pada hari itu gitu kan. Nah itu namanya disiplin. Tapi adik-adik tahu nggak sih disiplin itu apa? Ada yang tahu? Disiplin kalau Kak Yanti searching Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin itu artinya ada dua. Ada beberapa sih ya. Yang pertama tata tertib. Yang kedua ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Nah, jadi disiplin itu kita taat kepada aturan. Nah, itu namanya disiplin. Makanya adik-adik kan selalu diajarkan untuk disiplin. Masuk sekolah, disiplin, pakai seragam, iya enggak? Ya, ada lagi yang lain yang tidak tertulis, misalnya disiplin makan, nggak boleh telat, ya kan? Makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, hari-hari ini sejak pandemi, satu lagi tambahannya disiplin, yaitu disiplin mentaati protokol kesehatan. Ya, oke, hari ini Kak Yanti mau bicara tentang disiplin rohani. Berarti kalau disiplin rohani adalah kepatuhan kita terhadap hal-hal yang rohani. Yang setuju katakan oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita baca firman Tuhan dulu ya. Oke, ayatnya udah disiapin sama Kak Icat. Mazmur 119 ayat 105. Ya, sudah ketemu katakan oke. Kita baca sama-sama ya. Yang udah bisa baca supaya telinganya dengar. Karena firman Tuhan bilang gini, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Yuk kita baca Mazmur 119 ayat 105. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Karena cuma satu ayat dan ayatnya pendek, harusnya kalian bisa hafal. Yuk kita ulangin lagi. 2, 3. Firman-Mu itu
pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman-Mu, mu-nya huruf besar atau huruf kecil? Huruf besar, berarti firman-Nya Tuhan. Nah, hari ini Kak Yanti mau ngajak adik-adik, ayo kita disiplin rohani dalam hal membaca firman Tuhan. Karena tadi ayatnya udah bilang firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Kalau adik-adik tahu pelita sekarang kayaknya sudah jarang ya pelita. Pelita itu kayak semacam lilin kecil gitu ya. Jadi dia nerangin kita satu-satu gitu. Bukan lampu sorot yang langsung panjang gitu, enggak. Tapi firman Tuhan itu menuntun kita satu persatu. Makanya hari ini Kak Yanti mau ngajak adik-adik, ayo kita disiplin rohani baca Alkitab. Ya, banyak sih yang harus kita lakukan disiplin rohani selain berdoa, berpuasa ya. Tapi ada juga yang pagi ini yang Kak Yanti mau ajak adik-adik. Yuk kita disiplin rohani dalam hal membaca Alkitab. Kenapa Alkitab? Pernah nggak adik-adik pikir kenapa sih kok harus baca Alkitab gitu ya? Alkitab itu adalah seperti sebuah peta. Siapa yang pernah lihat peta? Angkat tangan. Kalau yang belum sekolah nggak ngerti ya. Ntar Kak Ica tunjukin nih sebelah kiri atau sebelah kanan Kak Yanti. Nanti dikasih lihat gambar peta. Kak Yanti minta peta Balikpapan ya. Alkitab itu seperti peta yang kita gunakan adik-adik. Misalnya dari RCC Novotel kita mau ke Iwok deh ya. Diliatin tuh di peta nih ya, ntar Kak Icat liatin ya dari RCC Novotel ke Iwok jalannya mana aja tuh gitu ya. Kalau kita tinggal di Balikpapan mungkin gak perlu peta ya. Bu, tutup mata aja udah hafal nih, bahkan jalan-jalan tikus udah tahu gitu. Tapi kalau kita ada di suatu tempat atau daerah yang baru ya, peta itu sangat dibutuhkan gitu ya. Kalau adik-adik ingat film Dora, The Explorer gitu ya, itu kan nanti keluar gitu dari dalam tasnya, aku peta. Katakan peta. Aku peta. Aku peta. Ya. Oke, jadi Alkitab itu ibaratnya seperti sebuah peta adik-adik. Peta yang kita gunakan untuk membantu kita mengetahui bagaimana menjalani kehidupan kita ini sebagai anak-anak Yesus. Ya, firman Tuhan Alkitab bermanfaat untuk memberitahu kita nih bagaimana menjalankan hidup kita sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Siapa yang mau menjadi serupa dengan Yesus? Kalau mau, Kak Yanti mau nih ya. Jadi harus baca Alkitab. Kita harus berusaha keras untuk membaca Alkitab setiap hari. Setiap hari, coba ulangin. Setiap hari. Jadi baca Alkitab bukan karena disuruh ke karaoke. Baca Alkitab itu setiap hari. Ya, supaya kita tahu apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Alkitab. Nah, ya, Alkitab itu ditulis untuk kita semua. Nggak ada alasannya tuh Alkitab buat anak-anak, Alkitab untuk orang dewasa gitu. Enggak. Semua yang dituliskan dalam Alkitab itu supaya membuat kita lebih mengenal Tuhan Yesus. Ya. Kak Yanti tahu sih ada beberapa dari kalian yang belum bisa baca Alkitab karena belum bisa membaca gitu ya. Nah, mungkin baru mulai belajar baca. Ya. Masih mengeja D-A, da, N-I, ni, sama L gitu ya. Daniel gitu kan kalau belajar kan. Tapi nggak apa-apa, kita bisa meminta mama atau papa ya, atau mungkin kakak kita yang udah lebih dewasa dari kita untuk membacakan Alkitab untuk kita kalau kita belum bisa baca. Jadi harus baca Alkitab ya. Yang penting adalah adik-adik semua bisa belajar dari Alkitab. Dan apa yang dikatakan Alkitab di dalamnya. Ya, minggu lalu Kak Deborah banyak loh kasih contoh. Ada Musa, ada Daud, ya kan?
Bagaimana Kak Deborah tahu? Karena ada di Alkitab. Gimana Kak Deborah bisa cerita? Karena Kak Deborah baca Alkitab. Terus Kak Yanti baca Alkitab nggak? Kak Yanti baca Alkitab. Kak Lori baca Alkitab. Kak Icat baca Alkitab. Semuanya harus baca Alkitab. Nah, waktu kalian sudah semakin gede, nggak perlu dibacain lagi. Nah, khusus yang buat kelas besar nih ya. Yuk, penting bagi kalian untuk menyisihkan waktu sendiri nih ya untuk baca Alkitab. Supaya sekali lagi kayak diulangin, kita bisa belajar apa yang dikatakan Alkitab kepada kita. Misalnya harus menghormati orang tua, itu Alkitab udah tulis ya, harus mengampuni gitu ya. Itu Alkitab udah tulis semua. Nah, pada saat ini nih ya, kalau mungkin kalian nih sudah punya saat teduh bersama dengan keluarga, misalnya tiap malam sebelum tidur atau tiap pagi, ada yang keluarganya kalau saat teduhnya pagi gitu kan. Pokoknya waktu yang nyaman menurut mama papa, kesepakatan kalian dalam satu keluarga. Nah, supaya kamu belajar apa yang ada dalam Alkitab ya. Nah, adik-adik, waktu kita baca Alkitab penting juga untuk memastikan bahwa kita ngerti apa yang kita baca. Adik-adik bisa ngikutin gak ya? Ya, bisa ya. Pak, coba ajukan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang kita baca hari itu, ya. Coba untuk menceritakan ulang ceritanya tentang yang kita baca tadi dengan kata-kata kita sendiri untuk memastikan bahwa kita tidak melewatkan detailnya. Ya. Misalnya ajukan pertanyaan seperti siapa yang cerita atau tentang siapakah cerita itu. Kita lagi baca tentang Daud misalnya. Ya, kisah Daud itu kan yang terkenal biasanya adik-adik paling ingat kan Daud dan Goliat. Padahal banyak sekali kisah tentang Daud. Waktu Daud dikejar-kejar karena ingin dibunuh oleh Saul gitu. Ada yang dia berpura-pura tidak waras gitu. Ada yang waktu Daud ke Siklak ya, kemudian semua istri dan semua rakyatnya dibawa paksa gitu, sampai akhirnya rakyat yang beserta dengan dia itu berusaha untuk melempari dia. Alkitab tulis gini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, bagaimana Kak Yanti bisa tahu? Karena Kak Yanti baca. Makanya Kak Yanti ajak adik-adik semua, mulai yang dari kecil sampai yang kelas besar, yuk kita baca Alkitab ya, cintai firman Tuhan. Ya, Kak Yanti pernah bilang beberapa waktu lalu, Kak Yanti rindu bahwa anak-anak Rocky bertumbuh menjadi anak Rocky yang mencintai firman Tuhan dan Alkitab. Oke, ya. Alkitab adik-adik, balik lagi ya. Alkitab itu buku istimewa dari Allah untuk kita. Dan kita seharusnya menghormati Tuhan dengan memberikan waktu, bukan menyisihkan, memberikan waktu untuk melihat apa yang dikatakan Alkitab. Ya, berikan waktu yang terbaik gitu. Bukan udah capek-capeknya gitu ya. Atau ada gini, kalau susah tidur baca Alkitab jadi bisa ketiduran. Salah ya, salah itu. Jadi kita baca Alkitab itu kalau Kak Yanti sarankan sebaiknya sih pagi-pagi. Waktu kita baru bangun, badan kita seger, mata kita juga seger gitu kan. Nah, kita bisa mengerti apa yang ditulis dalam Alkitab. Ya. Nah, mungkin kalau sekarang ini jarang ya yang kirim surat gitu kan ya. Sekarang paling gampang by WA atau DM di IG gitu kan kalau anak-anak sekarang gitu. Nah, tapi coba kalian bayangin ya, Kak Yanti pernah masuk dalam masa di mana berkirim surat dengan teman gitu ya, berkirim surat dengan teman. Nah, kalau berkirim surat gitu, waktu surat itu datang diantarin oleh Pak Pos, wah itu seneng banget. Begitu biasanya Kak Yanti suka buka dari ujung amplopnya gitu kan biar rapi gitu, baru tarik kertasnya dibaca gitu.
Nah, ibarat seperti seorang teman yang sedang memberi surat, menuliskan surat kepada kita. Nah, firman Tuhan Alkitab itu kayak gitu. Gimana kita tahu kabar teman kita kalau kita nggak baca suratnya? Ya, jadi Alkitab tuh seperti surat cinta gitu. Surat cinta kita kepada Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan, harusnya kita merasa senang sekali. Kak, aku nggak ngerti sih kalau aku baca-baca itu, Kak, gitu. Nggak apa-apa, baca aja, ya. Jangan pernah malas untuk tidak membaca Alkitab. Harus rajin baca Alkitab, ya. Nah, kalau kita tidak baca Alkitab itu kita seperti, ya itu tadi kayak yang bilang, surat dari temen itu nggak pernah dibuka. Atau kalau bahasa kekinian, WA dari temen kita nggak pernah buka tuh. Ya, chat dari teman kita nggak pernah buka dan kita nggak pernah tahu dia kasih kabar apa ke kita, ya. Nah, jadi kalau kita mau tahu apa yang Tuhan tuliskan buat masa depan kita, adanya di Alkitab. Ya, bagaimana kita harus menjalankan hidup. Kalau ada teman yang suka usilin kita, ya, bagaimana cara kita menghadapi teman yang modelnya seperti itu. Memang ada, Kak? Ada dong, Tuhan Yesus kasih contoh. Minggu lalu Kak Deborah ingetin, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, jadi adik-adik, pagi ini Kak Yanti mau ngajak adik-adik semua, yuk miliki kebiasaan baru untuk kita disiplin membaca Alkitab. Ya, kenapa? Karena Alkitab itu buku istimewa dari Allah untuk kita, ya. Jadi kita harus menghormati Tuhan dengan memberikan waktu yang terbaik yang kita punya untuk melihat apa yang dikatakan Alkitab. Oke, ya, panjang ya kayak yang bilang ya hari ini. Pokoknya poinnya adalah, yuk kita miliki disiplin rohani. Dalam hal ini adalah disiplin rohani untuk membaca Alkitab. Biarkan Alkitab itu menjadi tuntunan yang akan bisa menuntun adik-adik ke depannya. Oke? Ya. Kita akan hafalkan ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kelas kecil. Kelas kecil mulai dari belum sekolah sampai kelas 3. Ya, dibuka Mazmur 119 ayat 57. Ulangin ya, Mazmur 119 ayat 57. Kitab Mazmur 119 ini yang paling panjang ya adik-adik ya, yang paling panjang. Oke, yuk kita baca 1, 2, 3. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Ulangi lagi ya. Mazmur 119 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Ya, yang kelas kecil, yang setuju katakan oke. Ya, Alkitab bilang gini loh. Tuhan itu bagian kita dan aku mau berjanji untuk berpegang pada firman-Nya. Jadi baca Alkitab setiap hari ya, jangan bolong-bolong. Oke, Kak, bolong-bolong itu apa sih? Hari Senin baca, hari Selasa enggak, hari Rabu baca, hari Kamis enggak boleh gitu ya. Ya, jadi baca firman Tuhan setiap hari. Oke, sekarang ayat hafalan untuk kelas besar. Sekali lagi ya, kalian ingetin. Yang kelas besar ini agak jarang mengirimkan foto atau video lagi menghafalkan ayat. Ya, karena itu Kak Yanti memohon kerjasamanya dari papa mama. Mungkin yang besar agak malu gitu ya untuk di shoot, untuk divideokan ayat hafalan waktu mereka menghafalkan ayat hafalan. Oke, kelas besar kelas 4, 5, 6 4, 5, 6 yuk kita hafalkan. Ini ayatnya keren banget. Kayak Yanti suka ayat ini. Yeremia 15 ayatnya yang ke-16. Ulangin ya. Yeremia 15 ayatnya yang ke-16. Sudah siap kelas besar? 2,
3. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Panjang Kak, tapi ayatnya keren loh. Coba ulangin sekali lagi. Yeremia 15 ayatnya yang ke-16. 2, 3. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi, kalau kita bertemu dengan perkataan-perkataan Tuhan, Yeremia bilang, aku menikmatinya. Firman Tuhan itu kegirangan hatiku, kesukaan hatiku. Jadi kayak Yanti berdoa ya, supaya anak-anak Rocky waktu baca firman, menikmati firman, setiap perkataan Tuhan yang ada dalam Alkitab, dan itu menjadi kegirangan dan kesukaan dalam hati kita. Oke? Sama seperti misalnya dikasih coklat gitu kan. Dikasih coklat, waktu kita dapat coklat tuh ya, kalori kasih coklat misalnya. Waktu kita diterima coklat itu, wah kan seneng banget tuh. Coklat itu kan manis gitu ya. Firman Tuhan itu seperti itu. Oke? Ya, sukai dan nikmatilah waktu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, yang setuju untuk mulai membuat disiplin rohani membaca Alkitab, kita berdoa ya. Taruh tangan kanan kalian semua di dada sebagai janji kita, komitmen kita kepada Tuhan bahwa kita akan mulai melakukan disiplin rohani, yaitu membaca Alkitab. Ingat tadi ya, Alkitab itu seperti peta, ya kan? Waktu kita baca firman, di situ Tuhan menuntun bagaimana cara kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ya, kita berdoa, tutup matanya semua, taruh tangan kanan di dada, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Aku mau membuat komitmen baru mulai hari ini Tuhan, untuk mulai membangun disiplin rohani, untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Waktu kami berjumpa dengan perkataan-perkataan-Mu, maka kami sangat menikmatinya dan itu menjadi kegirangan dan kesukaan dalam hati kami. Kami akan tetap berpegang kepada janji-janji-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kemampuan kepada kami untuk selalu dan selalu membaca, merenungkan, bahkan memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya, mari mulai membangun kebiasaan disiplin rohani ya. Disiplin rohani, apa yang kita pelajari pagi hari ini? Yuk kita membaca Alkitab setiap hari, nggak boleh bolong. Ya, nggak boleh bolong. Oke, sebelum tutup kalian tuh juga ngingetin nih. Kalau nggak perlu-perlu banget nggak usah keluar. Ya, kalau mau keluar ingat 3M. 3M. Ya, 3M. Apa aja itu ya? Memakai masker. Kemudian menjaga jarak. Dan yang terakhir, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kak Lori di aktivitas minggu ini. Wah, kalian bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa dong. Yuk kita mau buat apa ya?
tadi Kak Yanti kayaknya cerita tentang disiplin rohani. Ya betul kan? Terkhususnya adalah baca Alkitab. Betul? Nah, jadi aktivitas kali ini ada hubungannya tuh dengan ini. Nah, dengan Alkitab ya. Wah, udah kelihatan kali ini ada biru-biru, ada kuning-kuning ya. Yes, kita mau buat bookmark atau pembatas buku ya untuk corner ya, untuk ujungnya. Nah, seperti ini nih. Ya. Ini ada apa ya ini? Kalori buat ada macan, ada hiu, ya. Ada juga ya yang kuning ini jerapah, ya. Nah, seru kan? Yuk, kita mulai yuk aktivitas kita. Pertama, seperti biasa Kalori akan sebutkan dulu bahan-bahannya. Walaupun adik-adik sudah punya ya, sudah siap maksudnya bahan-bahannya di rumah ya. Yang pertama Kalori butuh ya ini kertas origami ya. Origami atau kertas warna ya. Ada yang doff, ada juga yang kayak kertas warna-warni biasa begini ya. Ukurannya sih Kalori sarankan 12 x 12 cm. Karena kita mau buat corner ya, buat di ujung. Jadi kalau misalnya nanti ukurannya lebih besar dari ini akan kebesaran. Tapi kalau punyanya di rumah ukuran 15 15, 14 14, 16 atau 20 20 gak apa-apa, pakai aja. Nanti kalau misalnya mau di kecil kalian tinggal buat ukuran 12 x 12 saja kali ya. Oke, selanjutnya kita butuh Kalori butuh kayak mata boneka, tapi ini optional ya. Bisa dipakai bisa enggak ya. Kalau mama sediakan boleh dipakai, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kita gambar aja. Soalnya ini Kalori butuhnya mata bonekanya yang kecil-kecil ya. Nggak tahu deh kalian kelihatan apa enggak, yang kecil-kecil pokoknya ya. Yang paling kecil ya. Nah, selanjutnya kita butuh lem tentunya ya, buat lem dan juga alat mewarnai ya yang kalian punya di rumah. Kalau kalian punya spidol dipakai spidolnya, kalau enggak pensil warna boleh dipakai pensil warna ya. Kalau kertasnya glossy kayaknya kalian harus pakai apa ya, spidol yang mana ya yang bisa dipakai di kertas glossy. Di sini sih kakak punya ini ya, kayak pensil apa, bukan pensil lagi, kayak boxy gitu ya, pulpen boxy gitu yang bisa dipakai di kertas glossy ya. Kalau kalian nggak punya nggak apa-apa, pakai yang ada aja ya. Oke, terus jangan lupa juga kita perlu gunting gunting ya. Oke, kayaknya sudah deh semuanya Kak Lori sebutkan. Yuk kita mulai aja. Ya kita ambil dulu. Di sini Kak Lori mau buat, kalau ini kan Kak Lori sudah punya jerapah, sudah punya macan, sudah punya ikan hiu. Kak Lori kayaknya mau bikin gajah deh ya. Pembatas bukunya gajah. Nah, ini Kak Lori mau pakai gajah warna orange. Ya, Kak Lori ambil dulu. Kalian ambil dulu kertas origaminya. Siapkan. Oke. Satu lembar dulu. Yuk kita lipat ya. Cara lipatnya begini, pertama kita buat segitiga ya, segitiga ya. Kalori lipat-lipat dulu, nanti kalian tinggal mengikuti Kalori ya. Segitiga. Nah ini ya, segitiga ya. Nah segitiga ya. Selanjutnya kita buat segitiga lagi. Tapi segitiganya seperti ini adik-adik. Nah ya, jadi ujungnya ini tarik ke ujung ini ya, ujung ini tarik ke sini ya, lipatannya tuh. Nah itu ya, satunya juga sama. Tada. Nah begini ya. Ya, Kalori lipat dulu. Nanti kalian tinggal mengikuti ya. Nah, gini jadinya ya. Tadi kan begini Kak, terus kalian lipat ya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya buka dulu tadi lipatan 2 ini dibuka dulu. Kita akan melipat salah satu ujungnya ini ke bawah.
ke bawah ya, ke lekukan yang ujung yang sebelah sini ya. Kalau kalian lipat 2 itu kan tadi ada ujungnya sebelah bawah ya. Nanti salah satunya kita mau lipat ini ke bawah ya, bentuk segitiga juga ya. Kalau dilakukan dulu, nanti kalian tinggal mengikuti kalori. Nah, seperti ini ya. Tadi dari segitiga besar, kalau diulangi, terus kita buat segitiga kecil yang 2 ini menutup seperti ini ya. Terus kita buka dulu, kita buat segitiga lagi, nah ke bawah ini ya. Sudah? Bisa? Oke, kita kembalikan dulu ini ke tempatnya semula ya, dari yang begini ya. Ini yang satu sudah lipat ke bawah ya, terus kita kembalikan ke tempat semula. Nah, ujungnya ini, ujung dari yang ini, yang kalori kalian lihat, kalori pegang ini ujungnya kita akan masukkan ke dalam sini ya. Ini kalori lakukan asal dulu ya. Nah, misalnya ke dalam sini ya. Nah, nanti dirapikan. Nah, ya, ada gambaran. Ini kalori belum rapih ya. Pokoknya ujungnya ini kita masukkan ya. Oke, ya, kalori lakukan dulu ya. Nanti kalian tinggal mengikuti kalori ya. Masukkan tadi, terus dan rapikan ya. Dua-duanya ya, masukkan terus rapikan ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Seperti ini ya. Ini kalori buka dulu ya, supaya kalian bisa lihat ya. Nah, tadinya kan begini. Nah, tadinya begini, terus ujungnya kalian masukkan ke dalam. Satu lagi ujungnya masukkan ke dalam. Nah, jadinya begini. Sudah? Nah, ini udah jadi nih. Cepet kan? Ini sudah jadi nih adik-adik. Nah, nanti tadi kan jadinya begini. Nanti yang dipakai kita balik dulu seperti ini. Nah, nanti ini yang menjadi apa ya, wajahnya si gajah. Wajahnya si gajah ya. Tinggal kita buat, kalau gajah itu kupingnya kan lebar tuh. Kita buat kupingnya yang lebar, terus kita juga mau buat belalai ya, belalainya gajah ya. Oke, kalian ambil satu lagi kertas yang serupa. Ini kalori sudah gambar dari rumah ya. Nah, ini kan kertasnya sama-sama orange ya. Nah, kalori gambar nih. Ada gambar kuping, ada gambar belalai ya. Nah, seperti inilah. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Tuh, kalori gambar belalai sama kuping ya, kupingnya gajah ya. Oke, kalau setelah kalian gambar, nanti kalian gunting ya, sesuai dengan pola gambar yang kalian buat ya. Kupingnya nanti digunting sesuai dengan gambar kupingnya yang tadi kita buat ya, dan juga belalainya juga. Yuk, kalori juga udah buat nih dari rumah, udah gunting ya. Biar cepet nih. Kalori punya kuping gajah dan belalai gajah. Nah, kita tinggal tempelkan. Nah, ya, nih kupingnya tempel-tempel sebentar. Kalori setting dulu ya, supaya pas nih nanti kalau kita ditempel nih ya. Nah, ini acak dulu aja ya layoutnya. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah ya, sudah ya. Nah, ini kalori mau tempel dulu ya. Bentar ya, kalori pakai lem. Nanti kalori tunjukin deh ke kalian ya. Lemnya pakai lem kertas biasa, boleh seadanya di rumah ya. Pakai punya lem putih boleh. Punya lem tembak juga bisa dipakai ya. Double tape juga bisa. Terserah kalian aja deh mau pakai yang mana. Yang penting bisa merekat. Ya. Kalian atur-atur dulu gimana kupingnya mau dipasang ya. Tuh. Oke. Nah, kalori geser-geser dulu ya, biar pas. Nah, ini kayaknya sudah pas nih. Nah, nih kupingnya udah jadi ya, kuping gajahnya ya. Tinggal kita tempelin belalainya nih di tengah. Ya, kalau ditempelin dulu ya.
gajah kita sekian persen sudah jadi ya. Tinggal ada yang kurang nih, mata ya. Nanti kita kasih mata ya, kanan sama kiri. Habis itu jadi deh gajahnya ya. Mudah kan bookmark gajahnya ini ya. Oke, Kak Lori gambar mata dulu kali ya. Oke. Bagi yang tadi punya mata boneka boleh langsung dipasangkan ya. Tapi kalau yang nggak punya digambar ya matanya ya. Kalian buat sendiri aja. Kalian mau mata gajahnya mau seberapa besarnya kalian bisa kira-kira ya. Kak Lori gambarkan dulu matanya. Ya. Bentar ya adik-adik, nanti Kak Lori tunjukin ya mata gajahnya. Ya, pokoknya mau bentuknya bulat, mau bentuknya apapun ya terserah kalian ya. Kreasi-kreasi kalian. Kalian gak harus mengikuti Kak Lori. Misalnya kalian mau buat singa ya, boleh aja ya. Kak Lori waktu ini lemnya kurang, ini belalainya banyak aja ya lemnya. Supaya lemnya juga supaya lemnya supaya bisa nempel ya untuk Kak Lori. Nah ini kupingnya sedikit Kak Lori kasih garis lagi ya. Bentar, nanti Kak Lori tunjukin hasilnya. Yuk kalian juga kalau sudah sampai tahap untuk membuat mata, kalian kerjakan dulu sambil kalian nunggu hasilnya Kak Lori. Nah, oke. Terus Kak Lori mau kasih apa ya, merah-merah blas gitu ya gajahnya biar unyu unyu dia gajahnya ya. Oke, voila, gajahnya Kak Lori jadi ya, ini tuh ya. Jadi bisa dibuat pembatas bukunya. Jadi kalau kalian pas baca Alkitab kan selama ini susah nih. Aku sampai mana ya? Lupa ya. Aku sampai pasal mana ya? Nah, untuk mengingatkan kalian taruh di pojokan atas Alkitab kalian ya. Misalnya kalian sampai ini Kak Lori buka 1 Samuel. Oh, aku baru selesai baca Samuel 19 sampai ayatnya yang ke-24. Berarti sekarang Samuel 20 ya, 1 Samuel 20. Nah, kita tinggal taruh aja nih di pojokan terus tutup. Besok paginya kita bisa buka dan kita lanjutkan baca kita. Ya. Jadi kalian bisa buat apapun yang kalian sukai ya. Nggak harus binatang. Misalnya kalian suka film kartun apa sih? Oh, kartun itu Oddbot. Kak Lori suka Z nih, di Sleepy Z. Kak Lori buat Sleepy Z ya. Bisa nih ya. Ini si Z lagi tidur ya. Sleepy. Nah, ada juga Kak, aku suka unicorn. Bisa dibuat nih. Kak Lori buat unicorn ya. Ini ada tambahan aksesorisnya ya. Kalian bisa mainkan segala aksesoris yang ada di rumah. Misalnya kayak bekas yang kemarin kita bikin mahkota, bikin apa? Gelang ya. Masih ada sisa, ini juga Kak Lori sisa-sisa yang buat mahkota dan juga gelang ya. Waktu itu kita buat ya. Kak Lori buat pembatas buku unicorn ya. Terus juga ada Hello Kitty. Siapa yang suka Hello Kitty? Nah, Kak Lori buat nih Hello Kitty ya. Iya, terus ada yang suka dino nggak? Wah, Kak Lori juga buat nih yang dino. Tada, Brontosaurus ya. Ya, semua yang kalian sukai boleh kalian buat. Nanti tinggal kalau dinosaurus ini kalian tinggal buat kalau Brontosaurus kan lehernya panjang. Kalian tinggal buat pola leher panjang, terus juga ada apa ini? Duri-durinya ini ya. Tanduk-tanduknya di belakang dan juga buntut dan juga dia kan kakinya besar ya. Nih, Kak Lori taruh kaki di sini ya. Semuanya bisa dibuat kreasi kalian ya. Kalian suka
misalnya suka Minion, buat aja Minionnya. Kalian tahu kan Minion gambarnya ada matanya, terus warnanya warna apa, warna kuning, terus bajunya warna apa, kalian kreasikan. Saya jadi kalau kalian suka dengan bookmark yang yang kalian senangi, maupun binatang maupun film atau apapun, nah kakak harap dengan itu kalian juga jadi terpicu, tersemangati untuk membaca Alkitab ya. Tuh, kakak taruh Hello Kitty di sini, besok kakak baca Alkitabnya di situ. Nah, sudah selesai aktivitas kita. Jangan lupa ya, nanti kalian tunjukkan hasil bookmark kalian atau pembatas buku kalian di foto ya. Nanti minta mama fotokan, terus dikirim ke Kak Lori atau ke kontak kakak Rocky yang ada di WA-nya mama papa. Oke, sip. Sampai jumpa di aktivitas Rocky selanjutnya. Bye bye. Yeay, kita udah selesai ya ibadah Rokinya. Tadi udah seru-seruan bareng Kak Nona, Kak Cici, Kak Lori, Kak Nandes. Terus kita udah dengar firman Tuhan, kita udah buat aktivitas pembatas Alkitab ya, pembatas Alkitab ya. Nah, sekarang kita sudah selesai, kita tutup ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, hari yang hebat, hari yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami berdoa untuk Balikpapan, kami lepaskan shalom turun atas Balikpapan. Biar kesembuhan terjadi atas Balikpapan. Balikpapan akan segera keluar dari zona orange, akan terus masuk ke zona kuning dan zona hijau Tuhan. Terima kasih, kami berdoa melepaskan berkat juga untuk Indonesia, Pak Presiden semuanya dalam anugerah Tuhan yang sempurna, hikmat Tuhan bekerja untuk mengatasi setiap persoalan yang ada akibat pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan setiap kami Tuhan, waktu kami belajar secara online di rumah, berikan kegairahan, semangat, antusias untuk kami tetap belajar secara online Tuhan. Setiap tugas PR yang diberikan Tuhan, biarkan semangatkan kami untuk tetap mengerjakannya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kehendak Tuhan buat kalian semua menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa, mari genggam erat dua tangan kita yuk. Gak ada yang diem, yuk kita ngomong. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan turun atas kalian semua. Buka tangannya, tutup matanya, arahkan hati sama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Sehingga engkau berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Wah, gak kerasa ya adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah online kita hari ini. Wah, gimana? Seru kan ibadah online Rocky minggu ini? Tadi kita sudah lompat-lompat ya, joget-joget di rumah ya. Dan juga tadi firmannya juga Kak Lori dengar keren ya. Tentang apa coba Kak Lori mau tanya sebelum Kak Lori tutup ibadah hari ini? Tentang? Yes, disiplin rohani. Coba kalau kalian di rumah, Kak Lori mau tanya, kegiatan rohani apa yang sudah kalian lakukan hari-hari ini? Berdoa Kak. Oke, good. Ikut ibadah Rocky Kak. Good. Terus baca Alkitab? Gak setiap hari sih Kak. Kalau hari Minggu aja pas ibadah
Waduh, jangan ya. Namanya kita melatih kedisiplinan kita untuk bisa setiap hari membaca Alkitab. Tadi Kak Yanti sharing apa ya? Kayaknya ada beberapa poin deh. Tadi Alkitab itu apa sih? Ya, Alkitab itu ibarat sebuah peta ya. Jadi kita tahu kan kalau kita mau kemana-mana nih, wah kalau yang nggak ngerti jalan kan kita butuh peta tuh. Nah, sama dengan Alkitab. Alkitab merupakan peta buat kita, membantu kita mengerti dan paham apa yang Tuhan Yesus mau di hidup kita adik-adik. Jadi jangan lupa membaca Alkitab itu penting ya. Namanya disiplin rohani, berarti kita belajar untuk bisa melakukannya setiap hari. Terus ada lagi poinnya, Alkitab juga mengajarkan kita untuk serupa seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ya, selanjutnya Alkitab memberitahu kita bagaimana kita menjalani hidup bagi Dia. Seperti yang sudah kalau dikatakan kan, peta bagaimana kita memahami apa yang Dia mau, Tuhan Yesus mau di hidup kita. Jadi harus baca Alkitab. Jangan lupa ya. Tadi juga banyak Kak Yanti sama Kak Deborah minggu lalu juga mention cerita-cerita Alkitab tuh kan keren-keren. Kak Lori juga seneng tuh kalau sudah baca Alkitab, kisah-kisah dari tokoh-tokoh yang hebat ya. Jadi jangan lupa disiplin rohani kalian. Doa bagus, ibadah roki oke, tetapi baca Alkitab juga harus ya dilakukan setiap hari. Oke adik-adik? Oke. Kalau gitu, Kak Lori pamit. Sampai jumpa minggu depan dan happy Sunday. Bye-bye.